Hukum dan HAM meluncurkan tahun 2023 sebagai Tahun Merek Nasional dalam rangka meningkatkan rasa cinta dan bangga buatan Indonesia. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ingin ini mampu menyentuh rasa cinta dengan meningkatkan merek dan produk dalam negeri yang berdaya saing. Beberapa program digelar guna meningkatkan kekayaan intelektual nasional dengan mensosialisasikan merek kolektif. Merek kolektif secara hukum didefinisikan sebagai merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa, serta pengawasannya yang akan diperdagangkan beberapa orang atau badan hukum secara bersama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. Merek kolektif akan memberikan keuntungan bagi pemilik usaha secara ekonomi. Juga mampu menekan biaya pendaftaran promosi serta biaya penegakan hukum karena biaya ditanggung bersama anggota lainnya. Para pemilik usaha juga akan menikmati reputasi daerah atau produk yang dibangun oleh produsen lain, selain juga akan memberikan peluang kerjasama, menguatkan kualitas produk, dan menjadi alat pembangunan daerah. Perlindungan kekayaan intelektual juga sebagai upaya melindungi produk dan para pelaku UMKM sekaligus mengantisipasi potensi pembajakan dan memicu peningkatan nilai ekonomis. Selain itu, DJKI juga memiliki misi permohonan merek kolektif juga fokus menyasar desa, wilayah hingga komunitas yang memiliki UMKM binaan untuk mencapai target One Village, One Brand di tahun 2023 ini. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa dalam program Dialog Khusus, di mana Dialog Khusus malam hari ini hadir bersama Kanwil Kemenkumham Jawa Timur. Nah pemirsa, dalam Dialog Khusus episode sebelumnya, kita sudah membahas terkait dengan pentingnya pelaku usaha itu memiliki dan mendaftarkan merek begitu. Nah kemudian untuk Dialog Khusus pada malam hari ini, kita berbicara terkait dengan merek kolektif itu sendiri, yaitu merek kolektif tumbuhkan ekonomi UMKM. Apa sih sebenarnya pengertian dari merek kolektif itu sendiri begitu ya, dan hal-hal apa yang harus diketahui juga oleh para pelaku usaha terkait untuk memilih dan juga mendaftarkan merek kolektif. Nah pemirsa, saat ini di studio JTV sudah hadir Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Bapak Mustiko Fitra Ardiansyah. Pak Mustiko, selamat malam. Terima kasih sudah hadir juga. Ini sehat selalu tentunya Pak Mustiko. Kemudian Kasubit Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Mas Pahlevi Witantra. Mas Pahlevi, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Sehat selalu juga tentunya. Terima kasih. Baik, ini kita akan berbincang di sini terkait dengan merek kolektif ini pemirsa. Saya ke Pak Mustiko dulu. Pak Mustiko, ini kita bicara terkait merek kolektif. Tapi kita di awal akan berbicara terkait dengan merek itu sendiri. Apa sebenarnya dimaksud dengan merek? Ya, merek itu adalah sebuah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, baik itu bisa berbentuk logo, mungkin huruf, atau angka, atau warna, atau kombinasi semuanya itu bisa berbentuk 2 dimensi, atau 3 dimensi, atau kombinasi, bisa juga suara, bisa juga hologram, yang membedakan antara produk satu dengan produk yang lainnya dari seseorang atau badan usaha dalam kegiatan perdagangannya. Itu merek. Ya. Nah, merek itu dikategorikan ada 2, yaitu merek individual dan merek kolektif. Merek individual itu adalah merek yang dimohonkan atau diajukan oleh personal atau mungkin badan hukum yang dipergunakan oleh personal itu sendiri atau badan hukum itu. Sedangkan merek kolektif adalah merek yang diajukan oleh sebuah perkumpulan atau komunitas atau asosiasi yang dipergunakan oleh seluruh anggota dari komunal itu, dari asosiasi itu, untuk dalam kegiatan perdagangan mereka masing-masing. Oke, baik. Jadi ada 2 merek, yaitu individual dan juga kolektif, ya. Baik. Betul. Nah, Mas Pahlevi, ini dalam perjalanannya, ketika sosialisasi begitu ya, terkait dengan pentingnya memiliki dan mendaftarkan merek,
ada hal-hal berkesan apa sih yang sebenarnya sudah dialami oleh teman-teman dari Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, utamanya terkait dengan kalau kita berbicara atau mensosialisasikan begitu ya, terkait dengan merek kolektif itu sendiri, Mas Pahlevi? Ya, Mbak Ratna, jadi memang dalam perjalanan di lapangan, Ya. merek kolektif ini sebetulnya program khusus yang diluncurkan seiring dengan diluncurkannya tahun 2023 ini sebagai tahun merek. Ada program yang namanya merek kolektif. Sebetulnya merek kolektif ini sejak lama, cuman kita lebih mensosialisasikan karena kami ingin agar masyarakat Indonesia lebih menghargai produk-produk lokal. Baik. Jadi merek kolektif itu berbeda dengan pendaftaran merek secara kolektif gitu. Seringkali kami saat sosialisasi tentang merek kolektif itu orang bertanya-tanya, ini kapan pendaftarannya Pak? Katanya kolektif gitu. Jadi memang yang kita garis bawahi di sini sebetulnya merek kolektif itu adalah istilah dalam peraturan perundang-undangan ya, khususnya Undang-Undang Merek nomor 20 tahun 2016. Iya. Sebetulnya lebih pas kalau kita menyebutnya communal branding. Jadi merek kolektif itu sendiri dalam undang-undang definisinya adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa yang karakteristiknya sama mengenai sifat barangnya, ciri umum barangnya, mutu barangnya, atau jasa ya, yang pengawasan dan perdagangannya dilakukan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Seperti disampaikan Pak Mustiko tadi, di pendaftaran merek itu sebetulnya ada dua. Yang pertama merek individual ya, yang merek didaftarkan sendiri, digunakan sendiri oleh satu orang atau satu badan hukum. Ya. Tapi ada juga merek kolektif, yaitu merek yang didaftarkannya atas nama perkumpulan, atas nama pemerintah daerah, atas nama asosiasi, atas nama desa misalkan. Yang mana merek itu ketika sudah terdaftar boleh digunakan oleh orang yang ada dalam perkumpulan itu. Oke. Nah, Dalam jadi sebuah anggota perkumpulan itu ya. Iya, jadi kan tidak perlu masing-masing anggota ini mendaftarkan mereknya sendiri masing-masing. Cukup memakai satu merek yang sama untuk barang yang sejenis itu, kemudian mempromosikannya, mengawasinya secara bersama-sama. Baik. Itu artinya merek kolektif seperti itu agar kemudian betul. tidak ada kerancuan lagi ya Pak Mustiko ya dan juga Mas Pahlevi. Nanti dikira orang, oh ini merek kolektif, kita mendaftarnya secara kolektif. Mudah-mudahan setelah dialog khusus malam hari ini sudah tidak ada lagi kerancuan begitu ya. Kalau yang tadinya masih banyak rancu, paling tidak prosentasenya sudah menurun lah ya, begitu. Baik, nah Pak Mustiko bisa dicontohkan nggak untuk merek kolektif itu sendiri? Iya. Jadi merek kolektif itu mungkin rekan-rekan semuanya dapat buka di link YouTube. Itu ada namanya merek kolektif Trimulyon Nitiku kalau nggak salah itu, untuk batik nitik yang di Jogja itu. Baik. Itu nanti ada. Jadi di situ digambarkan bahwa sebuah komunitas daerah yang sama-sama mempunyai kerajinan untuk membuat batik nitik, itu difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk dibuatkan merek kolektif agar mereka tidak perlu mendaftarkan merek sendiri-sendiri. Tapi untuk melakukan kegiatan usaha, dipersilahkan menggunakan merek Trimulyon Nitiku itu untuk melakukan kegiatan usaha, dan dengan catatan bahwa kualitasnya itu harus sama, Mbak. Jadi misalkan di sebuah desa itu semua membuat batik nitik itu, kemudian misalkan ada 50 pengrajin lah, kualitas dari 50 hasil produk dari 50 pengrajin itu sama semua. Karena itu salah satu yang menjadi poinnya adalah kudu sama ini, kualitasnya harus seragam. Itu yang menyebabkan merek itu menjadi merek kolektif. Baik, Mas Pahlevi mungkin juga bisa menambahkan begini Mas, mungkin ada semacam klasifikasinya tersendiri begitu ya. Ini mungkin kualitasnya harus seperti apa, atau mungkin ada standarisasinya sendiri, itu bagaimana? Ada tidak seperti itu untuk merek kolektif itu sendiri? Ya, jadi memang sebetulnya merek kolektif itu yang membedakan dengan merek biasa. Yang pertama tentunya pemohonnya atas nama asosiasi, perkumpulan, instansi, pemerintah daerah gitu ya. Jadi yang sebuah institusi atau badan hukum tertentu.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena tadi disampaikan Pak Mustiko harus ada keseragaman kualitas, maka di situ untuk mendaftarkan merek kolektif itu ada tambahan syarat, yaitu syaratnya adalah tata cara penggunaan merek kolektif. Di situ nanti bisa ditampilkan barang dengan kualitas seperti apa yang bisa memakai merek, misalkan tadi merek batik Trimulyonitiku. Kualitas barangnya seperti apa yang bisa memakai merek itu. Kalau kualitasnya di bawah itu dilarang memakai merek itu misalkan. Kemudian siapa saja yang boleh memakai. Artinya siapa saja yang boleh memakai ini bagaimana seseorang bisa masuk ke dalam komunitas itu. Misalkan KTP-nya harus KTP daerah tertentu misalnya. Atau harus merupakan alumni sebuah universitas tertentu. Boleh, silahkan saja. Yang penting ada aturan yang utamanya dua tadi. Bagaimana menjadi anggota, kemudian kualitas barang seperti apa yang bisa memakai merek tersebut, dan yang ketiga pengawasannya. Jadi kalau bukan orang anggota perkumpulan itu memakai, itu ancaman sanksi apa, atau anggota itu sendiri menggunakan tapi kualitasnya tidak sesuai, itu sanksinya apa. Jadi isi aturan penggunaannya itu kira-kira. Ada tambahnya seperti itu ya, Betul. Mas Palevi ya. Oke. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami karena usai jeda pariwara berikut. Dialog khusus bersama Kanwil Kemenkumham Jawa Timur masih akan kembali hadir ke hadapan Anda. Ya pemirsa, kembali dalam program Dialog Khusus bersama Kanwil Kemenkumham Jawa Timur. Dalam Dialog Khusus kali ini pemirsa kita membahas terkait dengan merek kolektif tumbuhkan ekonomi UMKM. Apalagi memang di tahun 2023 ini Kemenkumham Republik Indonesia tengah menetapkan bahwa tahun ini adalah tahun merek. Tentunya berbagai upaya dilakukan oleh teman-teman dari Kemenkumham RI, dalam hal ini Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, untuk terus mensosialisasikan seperti apa kemudian tidak hanya pentingnya memiliki dan mendaftarkan merek, tetapi juga ini terkait dengan merek kolektif untuk lebih menumbuh kembangkan potensi UMKM yang ada di wilayah masing-masing, utamanya di wilayah Provinsi Jawa Timur. Nah, Mas Palevi, kalau kita bicara di sini mengenai potensi merek kolektif yang ada di Jawa Timur, mengingat untuk merek kolektif ini kan termasuk baru, begitu ya. Programnya baru, disosialisasikannya juga harus baru. Otomatis ini harus maraton dong ya, udah bukan lari lagi tapi sudah harus maraton. Kita bicara potensi merek kolektif di Jawa Timur. Seperti apa Mas Palevi? Ya, jadi memang sebetulnya program merek kolektif ini sejalan, Mbak, dengan program dari Kementerian Perindustrian yang namanya OVOP ya. One Village, One Product. Jadi maksudnya satu desa, satu produk. Dalam produk yang dihasilkan oleh desa itu, seharusnya dia punya identitas dong. Misalkan desa A punya unggulan produk kopi A. Nah, nama itu sebetulnya adalah merek kolektif. Jadi siapa yang boleh memakai nama kopi A ini? Tentunya ya masyarakat desa tersebut. Kualitas seperti apa yang bisa menggunakan merek kolektif ini? Tentunya diatur oleh peraturan di desa tersebut. Nah, di Jawa Timur pun sendiri sebetulnya sudah banyak kategori-kategori merek kolektif. Cuma memang beberapa masih belum didaftarkan sebagai merek kolektif. Misalkan yang sedang dalam proses itu ada Kampung Inggris Pare di Kediri. Baik. Jadi itu kan banyak lembaga-lembaga kursus yang memakai nama Kampung Inggris Pare. Nah, artinya di situ boleh memakai Kampung Inggris Pare dengan syarat-syarat tertentu. Sehingga tidak terjadi timbul Kampung Inggris yang liar. Misalkan di luar kota Pare tapi nyebut Pare. Kampung Inggris. Ya, cabang Pare atau gimana, itu kan bisa dihindari kalau kita punya merek, sehingga kita bisa ada kekuatan hukum untuk melarang orang lain menggunakan. Baik. Kemudian misalkan kalau di Madura misalkan ada batik Tanjung Bumi, itu kan sudah terkenal kualitasnya ya. Jangan sampai bukan batik Tanjung Bumi, bukan orang Tanjung Bumi, tapi menggunakan brand batik Tanjung Bumi. Nah, ini bisa menyesatkan atau bisa merugikan baik dari konsumen maupun dari produsen batik Tanjung Bumi tadi. Mas Palevi, tapi begini, karena ini memang program baru, otomatis mungkin belum begitu banyak yang melek untuk terkait dengan merek kolektif ini sendiri ya. Kalau kita bicara jumlah sampai detik ini berapa yang mereka sudah mendaftarkan begitu? Ya, memang di Indonesia pun tidak begitu banyak, Mbak. Kalau di Jawa Timur sendiri yang kami ingat, Kampung Inggris Pare itu juga dalam proses. Sebetulnya
dulu sudah ada, misalkan seperti Wingko Babat Lamongan, itu sebetulnya merek kolektif, cuman pada saat itu didaftarkannya sebagai merek biasa. Artinya waktu mendaftarkan tidak juga melampirkan syarat-syarat penggunaan Wingko Babat Lamongan. Jadi misalkan hanya orang tertentu, hanya orang Babat saja yang boleh memakai merek itu bisa ditambahkan sebagai merek kolektif. Misalkan di Trenggalek itu ada batik Trenggalih, itu juga sudah terdaftar sebetulnya. Bahkan sudah terdaftar? Sudah, atas nama pemerintah Kabupaten Trenggalek. Oke. Sebetulnya itu maksudnya merek kolektif, cuman pada saat itu didaftarkannya sebagai merek biasa. Jadi memang mungkin saja kita bisa merubah atau mendaftarkan ulang ya merek-merek tersebut sebagai merek kolektif sehingga jelas siapa jadi yang bisa boleh didaftarkan memakai. ulang ya? Boleh. Oke, pemirsa, jadi ini jelas ya bahwa Mas Palevi juga menyatakan yang sudah terdaftar, contoh misalnya Wingko Babat Lamongan. Betul. Tadinya belum terdaftar secara merek kolektif, kemudian ketika sudah mengetahui ada informasi ini, kemudian mereka mendaftarkan secara kolektif, itu bisa ya? Boleh. Maksudnya mendaftarkan merek kolektif ya, jangan sampai ada kerancuan lagi pendaftaran secara kolektif gitu ya Mas Palevi ya? Jadi tinggal oleh pemohon yang sama. Oleh pemohon yang sama. pemohon, iya, Jadi betul, misalkan oleh pemohon yang pemerintah sama. Kabupaten Lamongan mendaftarkan lagi Wingko Babat Lamongan itu dengan menambahkan tata cara penggunaan merek Wingko Babat Lamongan. Nah, itu jadinya nanti merek kolektif, resmi sebagai merek kolektif. Baik, jadi artinya di sini untuk kita bicara merek kolektif itu tidak hanya misalnya di sebuah desa, di sebuah kecamatan, tapi bahkan pemerintah kabupaten kota atau pemerintah provinsi pun bisa ya mereka mendaftarkan. Bisa, Mbak. Akhir-akhir ini kan kita banyak mendengar ya jargon misalkan Jatim Bangkit gitu. Iya. Nah, misalkan kata Jatim Bangkit ini dijadikan brand kolektif atau ciri khas Jawa Timur, boleh saja. Boleh saja. Barang-barang apa yang boleh menggunakan kata Jatim Bangkit pada kemasannya misalkan. Kemarin itu sebetulnya ada rencana dari pemerintah Provinsi Jawa Timur mendaftarkan merek kolektifnya itu Javias Coffee. Jadi Jawa Timur Coffee maksudnya ya. Iya. Itu untuk menandakan bahwa kopi-kopi ini adalah kopi dari Jawa Timur. Nah, itu penting juga sebetulnya. Nanti kan ada syarat, kalau kopinya bukan dari Jawa Timur ya tidak boleh pakai merek ini, kan gitu. Tapi kalau itu tidak dilindungi sebagai merek kolektif, ya walaupun orang dari mana bisa mendaftarkan nantinya. Sehingga ciri khas kedaerahannya bisa Sudah hilang ya. Betul. Baik, Pak Mustiko, monggo untuk menambahkan ini Pak, terkait dengan potensi merek kolektif di Jawa Timur. Termasuk tadi Pak, sudah terdaftar, kemudian belum secara merek kolektif, bisa didaftarkan ulang. Iya. Gini Mbak Ratna, kalau dikatakan merek kolektif ini baru ya sebetulnya tidak. Seiring dengan undang-undang itu lahir tahun 2016, undang-undang merek ini lahir 2016, itu sudah ada istilah merek kolektif. Oke. Cuma para pihak semua belum menangkap ini semua. Yang saya ingat itu sebenarnya Bu Gubernur dengan Pak Wagub itu sudah menangkap itu. Jadi sekitar 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, beliau itu sudah menyampaikan kepada kita semua communal branding, dan waktu itu didahului oleh Trenggalek ya, meskipun pada saat itu sebenarnya salah satu kriterianya adalah ada kualitas mutu, ketentuan kualitas. Jadi saya ingin menyampaikan kembali bahwa salah satu fungsi merek adalah untuk membedakan antara produk yang satu dengan produk yang lain, dan yang kedua adalah jaminan kualitas. Jadi kenapa ada ketentuan itu adalah untuk menjamin kualitas. Jadi siapapun yang menggunakan merek kolektif itu kualitasnya harus terjamin. Seperti tadi Kampung Inggris, Pare, itu harus ada standar tertentu. Nggak boleh lebih buruk, melebihi dari standar yang telah ditentukan. Karena kalau ada tidak sesuai ketentuan itu maka ada sanksi. Dan itu memang sebagai langkah langkah cepat bagi sebuah pemerintah atau negara ini untuk melindungi potensi warganya. Mereka ingin cepat untuk berkompetisi tapi nggak punya merek. Lah, ini ada merek kolektif nih. Tapi syaratnya kalau ingin kamu jualan kue misalkan seperti di kampung kue rungkut ya. Nah, itu nggak perlu daftar sendiri-sendiri, kan repot sendiri-sendiri. Nah, Pemkot Surabaya misalkan bikin aja merek kolektif untuk kampung kue rungkut begitu kan. Nah, itu langsung dengan ketentuan syarat
harus begini, itu harus dibuat ketentuannya itu. Nah, Baik. semua orang di situ bisa untuk jualan dengan menggunakan kapung kue rungkut itu. Oke, artinya juga kalau kita bicara makanan atau apapun yang namanya quality control itu juga harus Oh iya, dijaga. itu memang tujuannya dari mereka itu untuk quality control. Jadi orang tahu bahwa kalau pembeli apa namanya kue di kampung kue rungkut itu pasti rasanya enak, itu kan bersih, higienis, itu orang sudah jaminan mutu. Oke, Gitu. baik. Jadi itu makanya pentingnya juga untuk terkait dengan merek kolektif itu sendiri didaftarkan begitu ya Pak Mustiko Iya, ya. betul. Nah kemudian kalau kita bicara mengenai pendaftaran merek kolektif sendiri itu seperti apa? Kalau sebelumnya kan kita sudah membahas terkait pendaftaran untuk merek UKM dan juga umum ya. Iya. Ini kalau untuk merek kolektif sendiri seperti apa prosedurnya? Itu sama saja. Jadi prinsipnya pendaftaran merek kolektif itu sama dengan pendaftaran merek untuk umum ataupun untuk UMKM. Hanya bedanya cuma satu, ada ketentuan kualitas tadi, salinan ketentuan kualitas itu harus dilampirkan di situ, karena itu sama pemohonannya kolektif begitu ya, ada ketentuan kolektif dan dilampirkan itu. Jadi jelas peruntukannya untuk siapa dan dimohon memang sengaja merek kolektif, biayanya pun sama, biayanya sama. Jadi 1,8 untuk umum apabila ada rekom dari Disperindak binaannya itu maka 500.000, apabila difasilitasi maka bisa Rp0 dan itu kesempatan bagi Pemda-Pemda yang punya fasilitasi, jangan semua untuk individu-individu saja, harus ada beberapa fasilitasi untuk merek kolektif sehingga semakin luas itu yang orang secara dapat menggunakan merek tersebut. Oke, Gitu. baik. Nanti kita juga akan membahas Pak Mustiko dan juga Mas Palevi terkait memang penting juga ya kita merek kolektif ini tidak bisa dikesampingkan begitu ya, karena ini penting untuk memberikan ciri khas sebuah wilayah dan juga untuk menonjolkan potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami karena dialog khusus bersama Kanwil Kemenkumham Jawa Timur masih akan kembali hadir usai jeda pariwara berikut. Ya pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan program dialog khusus bersama Kanwil Kemenkumham Jawa Timur. Kita membahas terkait dengan merek kolektif, tumbuhkan ekonomi UMKM. Sudah hadir di studio kami Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Bapak Mustiko Fitra Ardiansyah. Kemudian Kasubit Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Mas Pahlevi Witantre. Nah Pak Mustiko, ini kalau kita bicara terkait dengan pendaftaran merek kolektif itu sendiri ya Pak ya, apa yang harus diperhatikan oleh perkumpulan atau asosiasi nih? Ini kan lebih banyak orang, mereka mungkin berembuk nih mau menentukan mereknya seperti apa atau mereknya apa begitu. Ya, jadi pada prinsipnya pendaftaran merek personal dengan kolektif itu sama. Jadi yang perlu disiapkan adalah pertama kali adalah KTP itu untuk perwakilan yang ditugaskan untuk melakukan pendaftaran. Kalau dia merupakan perkumpulan berbadan hukum atau asosiasi yang berbadan hukum, dia harus melampirkan akte badan hukumnya itu. Baik. Dengan KTP, siapa misalkan ketuanya dan sebagainya itu untuk disiapkan. Lalu yang kedua, logonya atau etiket mereknya itu. Nah itu biasanya kan mereka itu rundingan ya. Seperti apa nih, bentuknya nih. Nah silahkan itu rundingan. Lalu berikutnya yang ketiga, jangan lupa nanti kalau merek kolektif itu yang perlu lagi disiapkan adalah salinan ketentuan kualitas yang harus dipenuhi oleh anggota asosiasi itu. Itu juga harus mungkin dirapatkan juga. Jadi apa saja, misalkan mau jualan kerupuk begitu ya. Nah itu harus ketentuannya itu seperti apa kerupuk itu. Jadi semua anggota asosiasi yang menjual produk yang sama tergabung dengan asosiasi tersebut, kualitasnya harus seragam sesuai ketentuan. Itu begitu. Lalu berikutnya juga sama, siapkan biaya, lalu juga tanda tangan dari siapa yang tadi diberikan kuasa atau untuk mewakili asosiasi itu, tanda tangannya harus di-scan juga, dan sama juga menyampaikannya, nggak usah kalau misalkan ke kantor wilayah Kemenkumham Jatim di Surabaya, nggak usah, kalau bisa mandiri silahkan daftar mandiri melalui dgip.go.id. Dan perlu ingat juga bahwa sama juga seperti ketentuan merek personal, satu, perhatikan juga adalah kelasnya, dia masuk kategori kelas mana Mbak? Iya. Ya, ada tadi saya sampaikan bahwa
kelas barang jasa itu ada 45, yang kelas barang 1 sampai 34, yang 35 sampai 45 itu kelas jasa. Kemudian yang kedua, cek juga di Weibo Global Brand atau di PDKI atau di searching di situ, merek itu sudah dimiliki orang lain atau belum. Apabila belum, berarti ada kemungkinan besar itu akan diterima. Nah, itu harus dilalui begitu. Biayanya sama, kalau misalkan 1,8 untuk umum dan 500 apabila ada rekom dan 0 rupiah apabila diberi fasilitasi oleh pemerintah daerah. Biasanya ada Sperindak. Oke, nah Mas Pahlevi, ini penekanan atau penegasan kembali begitu ya, khususnya bagi teman-teman perkumpulan atau asosiasi ketika ingin membuat merek kemudian mendaftarkannya begitu, hal-hal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan atau apa yang harus mereka perhatikan agar kemudian bisa lancar ya pendaftaran itu. Ya, jadi memang sedikit mengulang episode kemarin ya Mbak Ratna ya. Secara singkat saya sampaikan bahwa pendaftaran merek itu tidak semua pendaftaran merek itu diterima. Ada beberapa pendaftaran merek ditolak. Yang pertama, merek jangan hanya menyebutkan jenis barang atau jasanya saja. Misalkan dia keripik pisang gitu ya, produknya jangan diberi nama banana chip gitu. Artinya ya keripik pisang juga. Harus diberi pembeda. Misalkan saya jualan gula, kemudian saya ingin ada kata-kata gulanya, ya gula ditambahi kata sedikit itu bisa. Gitu. Misalkan ada kopi ditambahi apa bisa. Jadi boleh menggunakan nama produknya tapi harus ada imbuhan atau tambahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan hanya menyebutkan sifat umum produknya. Ya. Misalkan hitam untuk kopi itu nggak boleh, Mbak. Karena memang kopi secara alamiah ya hitam semua gitu kan. Kalau hitam diambil salah satu pihak untuk merek, orang lain tidak bisa pakai kata hitam lagi untuk kopi. Jadinya kan nanti kopi abu-abu tua ya, kasihan yang lain. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga tentunya tadi jangan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain. Yang dimaksud sama itu sama pengucapan, sama penampilan, atau sama makna atau konsepnya. Nah, salah satu itu juga harus dihindari. Jadi karena merek kolektif ini sebetulnya rezimnya juga pendaftaran merek biasa, ya tentunya juga harus kita ikuti aturan-aturan yang ada pada pendaftaran merek. Oke, tapi bagaimana? Sekarang sudah mulai banyakkah, Mas? Ya. Untuk yang merek kolektif itu maksudnya mereka mau mendaftarkan? Ya, terutama pemerintah daerah ya, pemerintah daerah baik itu provinsi maupun kabupaten kota sudah banyak kemarin menghubungi kami karena mereka itu tadi ada program dari Kementerian Perindustrian yang namanya itu OVOP ya, One Village One Product. Nah, ketika sebuah desa punya produk, dia mengidentifikasi atau mengidentitaskan produk itu dengan apa? Satu-satunya cara ya dengan merek itu. Dan cara yang tepat adalah merek kolektif karena itu membawahi sebuah desa atau lembaga pemerintahan desa ya. Baik. Dan memang Jawa Timur seperti kata Pak Mustiko tadi sebetulnya sejak beberapa tahun lalu sudah aware dengan bahwa merek kolektif ini banyak keuntungannya gitu kan. Karena yang pertama tidak perlu orang masing-masing daftar sendiri-sendiri. Dengan satu merek saja semua bisa jalan bersama-sama untuk lebih efisien begitu ya. Betul. Baik. Nah, kemudian untuk mendaftarkannya ini sendiri di mana Mas Pahlevi? Ya sama Mbak, dengan merek biasa bisa online dengan membuat akun ya di website merek.dgip.go.id. Ya. Bisa juga melalui kantor wilayah, di loket kantor wilayah setiap hari kerja Senin sampai Jumat ya, jam 8 sampai jam 15 kami ada. Kemudian bisa melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM atau Parekraf di masing-masing kabupaten kota ataupun provinsi, atau melalui jasa konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar. Jadi itu pilihan, silakan asosiasi, pemerintah daerah, desa, perkumpulan, kalau mau mendaftarkan merek kolektif bisa dipilih cara yang paling mudah menurut mereka. Baik, artinya begini, meneruskan dengan ditetapkannya tahun 2023 ini sebagai tahun merek begitu ya, apakah kemudian ada semacam inovasi atau program prioritas terkait dengan mensosialisasikan merek kolektif ini, Mas Pahlevi? Ya, memang salah satu yang ditekankan oleh Kementerian Hukum dan HAM ya dalam tahun merek itu adalah memperbanyak pendaftaran merek kolektif. Tentunya memang tidak secara resmi dinyatakan, tapi memang
ada perhatian khusus terhadap pendaftaran merek kolektif daripada merek biasa di tahun merek ini. Ya. Jadi memang dengan disosialisasikannya secara luas yang pendaftaran merek kolektif ini tentunya ada perhatian khusus terutama dari pimpinan di kementerian ya, apabila ada pendaftaran merek kolektif diupayakan tidak melewati batas waktu yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Oh, oke. Dalam hal penerimaan atau penolakannya, jangka waktu pendaftarannya ya, proses pendaftarannya. Nah, Pak Mustiko, ini terkait dengan merek kolektif ini sendiri, ada target bagaimana? Iya, Mbak. Sebenarnya kami ingin sekali sebagai langkah awal nih, Mbak ya, satu kabupaten kota punya satu merek kolektif. Sebetulnya begitu. Ya. Jadi kami ingin nanti mungkin dalam tahun ini, entah nanti setelah Ramadan itu kami ingin mengundang kabupaten kota untuk akan kami dorong setiap Pemkab atau Pemkot punya satu merek kolektif. Sehingga kalau itu terwujud berarti Jawa Timur sudah punya 38 merek kolektif. Itu mungkin jadi target kami itu nanti. Dan setiap sosialisasi kami nanti di daerah, mungkin materi pertama adalah merek kolektif dulu. Kita balik, merek kolektif dulu, baru merek biasa. Oke, luar biasa. Nanti akan kita lanjutkan pembahasan terkait dengan merek kolektif ini untuk teman-teman di pemerintah kabupaten kota, Pak Mustiko dan juga Mas Pahlevi. Kita akan kembali sesaat lagi pemirsa, masih dalam program dialog khusus bersama Kanwil Kemenkumham Jawa Timur. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program Dialog Khusus yang malam hari ini hadir bersama Kanwil Kemenkumham Jawa Timur terkait dengan merek kolektif tumbuhkan ekonomi UMKM. Baik, Pak Mustiko, ini terkait juga dengan menumbuh kembangkan ekonomi UMKM yang ada di wilayah tersebut, kabupaten kota, desa, kecamatan atau apapun lah itu begitu ya. Apalagi ini untuk lebih menumbuhkan perekonomian di sana. Pak, kalau tadi kan Bapak menyatakan akan dibalik nih sosialisasinya, artinya merek kolektif juga menjadi prioritas begitu ya. Nah itu seperti apa kemudian, kalau mungkin akan ada hambatannya atau ada tantangannya begitu dalam mensosialisasikan itu, Pak? Ya, jadi salah satu tantangannya adalah stakeholder ini belum biasa membuat ketentuan kualitas dari produk yang ikut merek kolektif itu. Dan itu harusnya menjadi apa ya istilahnya, kerja bersama dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian dari Dinas Perdagangan atau Perindustrian atau Dinas Koperasi UMKM itu untuk mencoba menyusun, memberikan contoh format atau draft mengenai salinan ketentuan mengenai standar kualitas dari merek kolektif tersebut. Dan salinan contoh itu akan dapat dipergunakan oleh stakeholder lainnya, Pemkab lainnya untuk menyusun itu. Dan ini sebenarnya potensinya sangat besar, Mbak, karena kita tahu bahwa sekarang di desa-desa itu ada namanya BUMDes, badan usaha milik desa. Nah, kalau masing-masing BUMDes saja punya satu merek kolektif dengan potensi yang dia miliki, begitu. Berapa misalnya masyarakat yang bisa menggunakan merek itu secara legal? Itu untuk satu kabupaten misalnya ya? Itu untuk satu desa misalkan. Ya kan BUMDes satu desa. Kalau semua bergerak begitu ya, satu desa itu punya satu gitu kan. Karena one village one product. Kalau kita one village one brand. Itu sudah klop sebetulnya dengan kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Iya. Baik. Jadi itu memang itu kita harus mendorong ke sana. Dan itu kami akan berikan, kami dorong ke Bapeda juga ya, agar untuk memberikan arahan itu kepada desa atau kecamatan untuk program-programnya juga menyentuh perlindungan hukum terkait produk merek itu tadi. Oke, jadi memang saling melengkapi satu sama lain, saling bersentuhan begitu. Betul, ya Pak Mustiko. Mas Pahlevi, sebenarnya selama ini tantangannya kalau melakukan sosialisasi khususnya terkait dengan merek kolektif ini apa sih Mas, ke daerah-daerah atau ke masyarakat begitu? Iya, tadi ketika Pak Mustiko menyatakan ada banyak potensi, memang benar. Bahkan kami melihat sendiri di beberapa kabupaten kota itu sudah punya yang namanya peraturan daerah tentang produk unggulan daerah. Beberapa, misalkan saya sendiri pernah melihat dari Banyuwangi, Pacitan itu ada perda perlindungan produk unggulan daerah.
Nah, kami harapkan dalam perda tersebut juga ada satu ketentuan yang menyatakan bahwa produk unggulan daerah ini harus didaftarkan kekayaan intelektualnya. Jadi tidak hanya launching ya, misalkan Banyuwangi meluncing produk unggulannya adalah kopi ini. Nah, ketika dia launching tapi nama kopi Banyuwanginya didaftarkan orang Jakarta, kan enggak, jadi gimana, kita nggak bisa, nggak punya hak untuk mengambil kembali kalau sudah didaftarkan orang. Kan merek itu kembali lagi, siapa cepat mendaftarkan dia duluan. Iya. Jadi tidak cuma meluncing produknya, tapi juga mengamankan namanya. Kan merek itu juga nama, logo dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagaimana disampaikan Pak Mustiko, masih banyak pemerintah kabupaten kota atau asosiasi yang belum terbiasa mengumpulkan, menginventarisasi anggotanya. Siapa saja sih yang boleh memakai merek kolektif ini, berapa banyak pedagang kerupuk di desa ini, kemudian kualitas seperti apa yang selama ini disukai atau diakui oleh konsumen bahwa produk ini bagus. Kan dalam sebuah komunitas tidak tentu kualitasnya sama semua. Nah, itu memang harus disepakati, harus dikumpulkan itu para pelaku usahanya, diinventarisasi siapa anggota kelompoknya dan disepakati. Yang pertama disepakati nama dan logonya, bentuknya seperti apa. Yang kedua kualitas barang seperti apa yang boleh menggunakan merek itu. Itu kemudian dijadikan satu ketentuan, salinan ketentuan penggunaan merek kolektif namanya. Nah, dengan sudah ada logonya, sudah ada barangnya, sudah jelas perkumpulannya, sudah jelas salinan ketentuan penggunaan mereknya, maka itu sudah bisa menjadi sebuah merek kolektif. Baik, artinya begini, ini juga merupakan warning dan juga cambuk begitu ya, Mas Pahlevi dan juga Pak Mustiko, bagi pemerintah kabupaten kota untuk lebih memperhatikan selain potensi, langkah apa yang dilakukan begitu ya, agar kemudian potensi-potensi itu bisa terlindungi begitu ya, Pak Mustiko ya. Pak, bagaimana kemudian untuk merangkul teman-teman di pemerintah kabupaten kota begitu Pak? Apalagi mungkin bagi yang belum semua kabupaten kota ada kerjasama ya Pak dengan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur. Iya, betul. Memang salah satunya adalah kita membina kerjasama dengan kabupaten kota. Biasanya kalau dengan kerjasama itu akhirnya ada poin-poin penting yang disepakati dalam kerjasama itu. Nah, apabila dalam kerjasama itu dimasukkan salah satu poinnya adalah merek kolektif, nah itu bagus itu, Mbak. Jadi kita bisa mendorong Pemda untuk Pemkab, Pemkot itu untuk membuat merek kolektif. Kita duduk bersama untuk mendukung mereka membuat merek kolektif. Satu merek kolektif itu bisa dipergunakan oleh ratusan UKM. Daripada satu UKM mendaftarkan satu merek, untuk langkah cepatnya satu merek kolektif untuk 100 UKM. Oke, baik, luar biasa. Memang potensinya luar biasa. Ini juga harus diimbangi dengan pendaftaran merek itu tadi ya. Pendaftaran merek kolektif, bukan pendaftaran secara kolektif begitu ya yang harus difahami. Oke, pemirsa tetap bersama kami. Masih ada satu segmen terakhir dalam program Dialog Khusus malam hari ini. Dialog Khusus bersama Kanwil Kemenkumham Jawa Timur masih akan hadir kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, kita masuki segmen terakhir dalam program Dialog Khusus kali ini yang hadir bersama Kanwil Kemenkumham Jawa Timur terkait dengan merek kolektif tumbuhkan ekonomi UMKM. Baik Mas Pahlevi, ini apa kemudian yang harus difahami oleh para pelaku usaha baik itu di perkumpulan maupun asosiasi dengan mendaftarkan merek kolektif ini sendiri? Ya, tanpa kita sadari Mbak Ratna, merek kolektif itu cenderung berhubungan dengan nama suatu daerah. Ada kisah nyata seperti misalkan Wingko Babat yang justru terkenal di Semarang. Kalau di Semarang itu beli oleh-olehnya Wingko Babat. Padahal semua orang tahu bahwa Babat itu sebuah kecamatan yang ada di Lamongan. Ternyata memang ada sejarahnya dulu. Dulu memang yang membuat asli di Lamongan, kemudian pindah ke Semarang. Nah, tapi pindahnya itu membawa nama Babat tadi. Nah, itu kan sebetulnya dapat dihindari ya kalau sudah ada pendaftaran merek kolektif. Nah, hal-hal seperti itu yang kita hindari. Jadi jangan sampai menyesatkan seperti sebagaimana aturan dalam merek ya.
dilarang menyesatkan atas asal sebuah merek. Jadi misalkan Songkok Nusantara made in Tiongkok itu nggak bisa. Nah, sama halnya juga dengan merek kolektif ini, jangan sampai Wingko Babat tapi made in Semarang. Nah, ini rancu, membuat kerancuan yang pertama. Juga bisa mendiskreditkan nama daerah atau sebagainya, kecuali memang daerah tersebut memiliki merek itu sendiri, sehingga kualitasnya pasti akan dijaga sebagaimana dia menjaga nama baik daerahnya. Baik. Dan ini yang lagi-lagi harus menjadi perhatian khusus begitu ya, utamanya bagi teman-teman di pemerintah kabupaten dan juga kota, utamanya di Jawa Timur begitu ya, Mas Pahlevi ya. Oke, Pak Mustiko, apa yang kemudian Bapak mau sampaikan pesannya kepada teman-teman pelaku usaha, baik itu di perkumpulan maupun asosiasi terkait dengan pentingnya merek kolektif itu sendiri? Ya, yang paling utama adalah merek kolektif ini sangat cocok dengan identitas produk unggulan sebuah daerah. Itu yang pertama. Jadi kalau daerah-daerah yang punya produk unggulan, dimanapun, daerah manapun, itu cocok sekali dengan merek kolektif. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Pertama kali yang ditempuh adalah kalau bisa punya merek kolektif dulu. Pertama ya. Kemudian yang kedua, merek kolektif ini itu merupakan lebih efisien ya Mbak ya, lebih efisien daripada kita mendaftar merek personal. Tapi ya nggak apa-apa kalau setelah punya kolektif kemudian mereka personal, silahkan saja. Oh, bisa seperti itu bisa, ya? nggak ada masalah itu. Cuma kalau pemerintah daerah pengen strategis dan efektif, itu adalah langkahnya adalah membuat merek kolektif itu. Dan yang kedua, yang ketiga, itu beda sama lisensi, Mbak. Jadi kalau lisensi itu orang menggunakan merek itu mengeluarkan biaya. Tapi kalau merek kolektif tidak, selama dia menjadi anggota komunitas itu, dia boleh menggunakan merek itu dengan kualitas yang dipertahankan. Tapi kalau lisensi, dia harus ada berbiaya. Itu bedanya. Dan ini merupakan alat pembangunan daerah. Jadi strateginya caranya menggunakan merek kolektif ini. Biar cepat. Biar mereka bisa ekspansif dan kompetitif. Mungkin baik. Itu secara umum. Iya. Kemudian Pak Mustiko, ini yang harus kembali kita tekankan di sini Pak, terkait dengan biaya begitu ya. Bahwa biaya yang sudah disebutkan, standar biayanya itu sudah tidak akan ada biaya-biaya tambahan lagi. Karena kepastian terkait dengan biaya juga itu kan menjadi hal yang penting begitu bagi masyarakat. Betul, 1,8, 500 apabila dapat rekom, 0 apabila dibayari difasilitasi oleh Pemda masing-masing. Dan artinya itu sudah tidak ada lagi biaya-biaya tambahan administrasi atau seperti apa begitu ya? Tidak ada itu. Oke, kemudian begini Pak Mustiko, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur sendiri tentu harus bersinergi dengan pemerintah kabupaten kota. Ada yang belum menjadi mitra begitu, atau ada yang belum bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur. Bagaimana nih langkah ke depannya? Apalagi sekarang merek kolektif menjadi program prioritas begitu ya Pak ya, di tahun 2023 ini sebagai tahun merek. Jadi kami akan jemput bola ke kabupaten kota untuk menawarkan merek kolektif ini atau menawarkan PKS. Atau silahkan dari kabupaten kota datang ke tempat kami untuk membina hubungan dengan kami untuk membuat PKS atau langsung mencoba untuk membuat merek kolektif. Kita bantu prosesnya untuk mencapai itu. Oke, itu mungkin ada semacam cara-cara tertentu untuk bisa menjalin atau sebagai mitra dari Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Pak Mustiko? Yang penting G2G kita berhubungan baik dan kita sama-sama punya program tentang pemberdayaan masyarakat. Dan itu kita kolaborasikan itu dalam bentuk kerjasama. Oke, baik. Luar biasa, semoga lancar dan sukses ya Pak ya. Utamanya ini program prioritas terkait dengan mensosialisasikan merek kolektif kepada masyarakat dan juga pemerintah kabupaten kota. Baik Bapak Mustiko Fitra Ardiansyah, terima kasih. Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, kemudian Kasubit Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Mas Pahlevi Witanter, terima kasih. Sehat selalu semuanya. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Dialog Khusus, di mana Dialog Khusus malam hari ini hadir bersama Kanwil Kemenkumham Jawa Timur. Saya Mustika Ratna. Sampai jumpa pemirsa.